Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jafaranto, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Sumber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama yang berjudul Hakikat Manusia dalam Konsep Islam dan Implementasi Pendidikannya. Konsep manusia, penggunaan istilah dalam Al-Quran. Jika diperhatikan dengan seksama, penggunaan kata yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah. Istilah tersebut antara lain Basyar, Al-Insan, An-Nas. Masing-masing istilah tersebut memiliki maksud dan perbedaan tersendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini. Istilah Abasyar. Istilah Abasyar dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 37 kali. Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia seperti berasal dari tanah, butuh makanan, dan butuh minuman. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, surat Al-Hijr ayat 33, surat Ar-Rum ayat 20. Istilah Al-Insan. Istilah Al-Insan dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 65 kali. Maknanya merujuk pada sifat fisiologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan pengemban amanah. Contohnya dalam surat Al-Alaq ayat 5, surat Al-Azab ayat 72. Istilah Al-Anas dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 240 kali. Maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial dan atau kolektif. Contohnya dalam surat Az-Zumar. Implementasi pendidikannya. Istilah Al-Bashar. Manusia dengan istilah Al-Bashar merupakan pribadi yang bersifat jasmania, mengandung implementasi tertentu bagi pendidikan. Pertama-tama kenyataan bahwa badan atau kejasmanian itu juga merupakan suatu yang hakiki untuk manusia, menandakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian terpenting dalam pendidikan manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Istilah Al-Insan. Manusia Al-Insan dan implementasi pendidikan yang dikehendaki Allah ialah Al-Insan Ar-Rabbani. Manusia sebagai insan yang bermarifat atau bertauhid kepada Allah, berpegang teguh pada agama, selalu taat pada agama, faqih, alim, arif bijaksana, selalu mengkaji ilmu atau kitab, mengajarkan ilmu, mendidik manusia, dan selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Istilah Anas. Implikasi konsep Anas dalam pendidikan jika dilihat dalam arti konsep Anas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam ini implikasi konsep Anas dalam pendidikan adalah mengajarkan bagaimana manusia hidup di lingkungan sosial sekaligus sebagai makhluk sosial sehingga mampu membentuk pemahaman bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan, saling menghormati dan toleransi, hidup rukun dan cinta damai dalam keharmonisan. Persamaan dan perbedaan makhluk lainnya. 1. Persamaan dengan makhluk lainnya. Secara umum, antara manusia dengan makhluk Allah lainnya seperti jin, malaikat, dan yang lainnya memiliki kesamaan dari sisi orientasi atau tujuan ciptaannya, yaitu sama-sama diberi tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan yang lain membantah terhadap perintah Allah, yaitu iblis dan setan. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32 yang berarti, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Tujuan penciptaan manusia.
Tujuan pokok penciptaan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat Az-Zira'at surat Az-Zira'at ayat 56 yang berbunyi, dan jika aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Menurut ulama, ibadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, madroh atau vertikal, maupun hubungan manusia dengan manusia sama, horizontal. Fungsi dan peran manusia. Diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah tak lain berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Peran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah Subhanahu wa taala dan pemakmur dan pengolah bumi beserta isinya. Demikianlah presentasi kali ini. Saya Japarianto, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.